Baik, mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Syawal terakhir, Jumat lalu saya tampilkan flyer ini masih mengingatkan selamat Idul Fitri. Hari ini Syawal terakhir masih boleh dong ya, kita minta maaf ya. Dan puasa Syawal terakhir juga. Mbak Nova hari ini hadir, mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Termasuk Mas Arief juga nih ya, karena Jumat lalu tidak hadir, saya tampilkan lagi selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini. Selanjutnya ini adalah flyer untuk ngaji online kajian Islam psikologi yang ke-54. Hari ini dengan judul Buku Islam dan Pendidikan Jelang Tahun Ajaran Baru sesi kedua dengan narasumber Mbak Nova Rasdiana. Ya, ini adalah susunan acaranya. Pertama pembukaan oleh MC, lalu pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator bersama Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MSI MM Psikolog. Pembicara tamu kita Dr. Randa Nova Rasdiana MSI dengan judul Buku Islam dan Pendidikan Jelang Tahun Ajaran Baru sesi kedua. Sponsor kita kali ini adalah tanya jawab dan hadiah kuis dari Gramata Publishing. Ini adalah tata tertib kepada peserta, mohon menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama. Pertanyaan ditulis di kolom chat selama pemaparan, narasumber akan menjawab pada saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link dokumentasi di Instagram dan di YouTube. Mohon untuk di like dan subscribe. Time schedule kita dimulai ruang Zoom, dibuka 15.30. Selanjutnya pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, penutupan, dan memorabilia. Berikut ini adalah profil moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Berikut ini ada untuk silaturahim ke website, Instagram, Facebook, dan juga ke email. Nah, ini profil narasumber kita, Dr. Randa Nova Rasdiana MSI. Mbak Nova biasa dipanggil tahun 89 lulus S1 Fakultas Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Tahun 2003 lulus S2 Studi Administrasi Kekhususan HRD University of Indonesia. Tahun 2013 hingga 2015 Secretary General of Asian Book Publisher Association. Dan tahun 2014 hingga 2015 Member of National Committee for Indonesia as the Guest of Honor at Frankfurt Book Fair tahun 2015. Pada bulan Mei 2009 hingga sekarang sebagai Direktur Gramata Publishing, bidang usaha penerbit buku, buku akademik, dan buku umum. Sejak Juli 2016 hingga sekarang adalah Komisaris Utama PT Raja Grafino Persada, bidang usaha penerbit buku, buku akademik, novel, culture, literatur, religion, children, sport, dan film. Berikut ini ada Instagram, Facebook, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Saya tampilkan video, sebetulnya sudah pernah disampaikan di acara ngaji online. Saya tampilkan kembali, karena memang Assalamualaikum, Monito. Waalaikumsalam, Profesor. Kabar nih, sehat? Alhamdulillah, Profesor juga ya. Jadi ini Bu Nova Rasdiana. Ini promotor saya.
demikianlah tadi tampilan slide dari Gramata. Bagus ya Mbak Nova ya, lengkap ada videonya. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin kepada Ustadz Arif Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصل إلى وهي مشايخنا ومرشدنا جميع الصفية من وثم وصل إلى جميع أولياء الله خصوصا سلطان الأولياء شبه أن الله يغفر له ويعلي درجاته في الدين والدنيا والآخرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع المرحومين في هذا المجلس من اعتمأناه هنا بسببه ولأجله أن الله يغفر له ويعيد درجاتهم في الجنة. الفاتحة لمن أوصانا واستوصونا بالدعاء ولمن له حق علينا ولكم ولنا يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء أن الله يعجل بالإجابة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Alhamdulillah masih bisa baca Yasin bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya sambutan dari moderator kita Ibu Reni Akbar Hawadi, Astagfirullahaladzim, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSc, MS. Kalau kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Ya, terima kasih Bu ya, Bu, Dewi. maaf, seperti terputus-putus. Masih jelas ya Bu? Ini suaranya kok kecil ya, sebentar ya. Saya juga mungkin setelan saya. Bu Nova, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Reni. Apa kabar Bu Nova? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Prof. Esa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Uni. Sehat Terima Uni. kasih sudah hadir pengajian kita pada sore hari ini pada Bu Dewi sama Ustadz Arief. Terima kasih untuk pengajian pada Jumat hari ini tanggal 11 ya, 11 Juni 2021. Bu Nova, Pak Prof. Etsal, ini kita sistemnya setengah semi talk show ya. Ya. Jadi nanti biar dimasukkan ke dalam YouTube ya untuk pengetahuan dari teman-teman yang akan mau mendengarkan. Bu Nova itu tamatan dari UI ya? UI, Prof. Reni. Ya, dari FISIP ya? Dari FISIP. Dari FISIP, tapi bukan lulusan dari perpustakaan ya? Bukan, saya dari antropologi. S1. Antropologi. Itu gimana ceritanya kok bisa tertarik ke dalam penerbitan ya antropologi ya? Mestinya kan dalam riset-riset ya? Iya. Penerbitan sudah turun-temurun. Oh, udah turun-temurun. Iya, sebetulnya itu karena kuliah. Jadi kalau kuliah itu waktu itu saya mengikuti apa yang dikata psikotes dari Singgi Gunarsi. Saya kan Santa Ursula, Prof. Reni. Loh, Bu Nova alumni Santa Ursula? Iya, SD-nya juga sama Prof. Reni juga. Ya ampun. Jadi SD-nya Vanlit, SMP-nya Santa Ursula, SMA-nya? SD-nya SD Vanlit Strada, SMP-nya Vanlit Budi Mulya. Kemudian SMA-nya Santa Ursula. Loh, angkatan berapa di Ursula? Di Ursula angkatan 81. Lulus masuk 81. Oh, saya pas lulus jadi sarjana. Iya. Oh ya Allah, sama-sama. Saya rasanya waktu SD tuh pernah lihat Prof. Reni, ada fotonya gitu-gitu. Jadi teringat. Kakaknya Bu Nova siapa yang angkatan saya? Yang paling senior di kami itu angkatan tahun kelahiran 58 itu berarti 78. Nggak, siapa itu Bu siapa namanya? Oh, kalau itu yang masuk Santa Ursula hanya 3 dari 4. Jadi Magdalena itu angkatan 79. Lena. Oh. Magdalena, dia jurusan bahasa. Kemudian saya masuk tahun 81. Kemudian adik saya juga jurusan bahasa. Yang dua-duanya itu ambil hukum. Saya waktu itu masuk IPA. Kemudian ada psikotes kan dari Ibu Singgi. Ketertarikan saya memang di pertanian, IPB. Nggak masuk. Terus kemudian di swastanya saya ambil Trisakti, kedokteran gigi, lulus. Tapi karena saya masih ingin ke IPB, jadi saya lupakanlah tuh pertanian. Saya masuk antropologi aja.
sambil nunggu-nunggu gitu. Jadi keterusan antropologinya Prof Reni. Jadi muridnya Prof Yasmin, Bu Indrawati ya, Bu Indra ya. Iya. Sama Bu Mutia juga ya. Bu Mutia ya itu. Oh. Dosen apa namanya? Yang teman seangkatan saya Indra Siswarini. Oh, Bu Indra ya. Angkatan berapa tuh Prof Reni? 76 masuknya kan. 76. Tapi saya nggak tahu selanjutnya apakah masih terus jadi dosen apa enggak pernah ada kabar lagi sih. Kalau Prof Yasmin sama-sama di Dewan Guru Besar. Iya. Ya, baik Prof Bu Nova itu kalau kita ngomong penerbit ya. Sampai sekarang dengan adanya online gini, ada e-book gitu ya, gimana? Apakah masih tetap omsetnya atau bagaimana? Apa ada gimana ceritanya? Apalagi pandemi kayak gini. Ya, kalau pandemi jelas itu pengaruhnya banyak. Tetapi apa namanya? Kita menyesuaikan ya sebagai usaha, tentu kita menyesuaikan. Yang tentu efisiensi harus jalan. Yang problemnya adalah kita nggak bisa mencetak minimum 1.000 atau 2.000 eksemplar per judul. Jadi alhamdulillah juga sekarang ada print on demand, mesinnya itu bisa kita hanya mencetak 200 atau 300. Nah, itu kemudian strateginya akan membuat kita tidak lagi sementara tidak mendistribusikan buku-buku baru itu ke Gramedia karena harga jual dari print on demand itu akan sangat berlipat-lipat dibandingkan kalau kita hanya mencetak, bukan hanya mencetak, artinya mencetak dengan 1.000, karena itu mesinnya berbeda, Prof Reni. Dan itu yang menyebabkan saya agak slow di Gramedia pada saat ini, tetapi terus berupaya menerbitkan judul-judul yang terus ditingkatkan ya. Tapi cetaknya hanya 200 atau 300, jadi marketplace menjadi tumpuan sekarang. Jadi pemasaran melalui online. Itu sih Prof Reni. Oke. Jadi di marketplace, semua marketplace apa hanya beberapa titik marketplace? Tiga yang terbesar kami masuk. Tapi pada saat ini yang paling baik keadaannya di Shopee ya. Kemudian di Tokopedia. Karena masing-masing itu mereka punya persyaratan sendiri. Dan Shopee pada saat ini dengan kondisi kami yang masih kecil, itu adalah yang paling dimudahkan dibandingkan dengan Tokopedia karena ada persyaratan yang cukup tinggi ya, jadi yang menyebabkan kami misalnya harga coret nggak bisa gitu ya, karena sering kali kita harus melakukan promosi-promosi yang harganya tidak bisa harga normal terus gitu Prof. Oh gitu, walaupun sudah ada marketplace, jadi berarti tidak ada penjualan langsung ya berhubungan dengan penerbit ya? Karena sudah diserahkan kepada marketplace gitu. Betul. Itu yang sebetulnya menjadi semacam solusi pada saat ini ketika Gramedia itu kan kebanyakan kita distribusikan alhamdulillah masuk di dalam standar toko Gramedia Prof Reni. Nah, dan distribusinya itu kan nasional. Waktu itu masih 120 toko Gramedia. Yang saya dengar itu banyak yang tutup, di Jakarta aja sudah 6 yang ditutup karena lokasi mereka itu hampir semua di mal-mal. Nah, itu yang menyebabkan kita juga menghentikan sementara produksi karena kalau untuk masuk Gramedia itu minimum kami harus cetak 1.000. Dengan kondisi sekarang penjualan itu kan sangat rendah melalui distribusi Gramedia. Kemudian kami mencetak dalam jumlah yang kecil, tetapi jumlah kecil itu pengaruhnya terhadap harga jual. Nah, karena harga jual itu kami tidak bisa mendistribusikan ke Gramedia di mana ada sistem diskon yang minimum 40% mereka ambil dari harga jual. Jadi kalau andaikan kita misalnya dari cetak 200 atau 300 eksemplar itu ada perhitungan diskon sampai 40%, harga buku itu akan berlipat kali 4 sampai 5 kalinya. Dan itu mustahil untuk kita jual. Karena untuk sekarang saja harga buku itu masih dianggap mahal. Ya. Karena itu saya pikir ada paradigma yang yang agak salah ya, karena buku itu kesannya harus murah. Padahal kita bicara soal satu ekosistem perbukuan, di dalam proses penerbitan aja itu sudah panjang sekali prosesnya. Di situ muncul para stakeholder yang juga secara ekonomi berkontribusi terhadap
kegiatan penerbitan. Dan yang paling sulit itu adalah memang karena di ongkos percetakan yang tinggi, harga kertas yang selalu naik itu 3 sampai 6 bulan itu ada kenaikan bisa 5 sampai 10%. Nah, ini yang sampai hari ini, jadi sedikit saya beritakan bahwa saya terlahir dari keluarga penerbit Raja Wali. Ya. Jadi perusahaan itu sampai alhamdulillah sampai hari ini sudah 40 tahun. Jadi dari sejak yang saya tahu dari kecil, urusan kertas itu memang tidak pernah ada suatu dukungan ya dari pemerintah untuk membuat katakanlah PPN itu dari kertas itu dikurangi. Tapi yang sekarang alhamdulillah pajak buku itu sudah 10% sudah hilang, jadi agak lumayan. Tapi yaitu persoalan di kita, paradigma buku itu adalah harus murah. Sementara kalau kita lihat, nggak mungkin dong kita mengharapkan buku murah. Orang yang mengerjakan pekerjaan itu stakeholder dari para penulis yang juga butuh waktu, kadang mereka lakukan riset yang menyebabkan ongkos produksi itu menjadi tinggi. Nah, karena kondisi itulah kemudian penulis itu tidak bisa semata-mata menjadi profesi penulis, hanya beberapa orang saja yang mampu membuat dirinya menjadi berprofesi sebagai penulis. Taruhlah kita misalnya melihat Handre Hirata, bukunya kan cukup laris ya, sudah 30 negara menerjemahkan, karena memang dia berprofesi di sana. Alhamdulillah bagus ya. Kemudian Terelie, kemudian Habibur Rahman aja sebetulnya dia kan kebetulan saja waktu itu bukunya bestseller gitu, tapi pada dasarnya beliau masih berfungsi sebagai ustadz kan, seperti itu. Jadi ini yang menjadi tantangan di kita. Buku murah nggak boleh mahal. Sementara kalau kita ingin adanya suatu kualitas, itu tentu akan berdampak terhadap kualitas kertas yang harus dipakai, kemudian dari hasil cetakan, kemudian perwajahan. Kalau cuma ngasal aja, ini sangat disayangkan ya. Jadi ini saya contohkan aja. Ini contoh buku yang menurut saya kurang di sisi tampilan. Ya, ini mengkilat ya, kebanyakan sekarang kan harus doff gitu. Nah, ini hasil cetakannya dan layoutnya seperti ini. Oh iya ya. Ya, jadi sangat tidak menarik dan ini akan tidak membuat suatu pendidikan atau pembelajaran, apalagi kalau itu bicara soal anak, untuk anak. Itu targetnya siapa tadi yang contohkan itu? Untuk guru apa untuk anak? Ini kalau untuk anak udah salah kaprah ya? Iya, mendongkrak. Oh sorry, ini untuk parenting nih. Untuk orang tua ya? Untuk anak. Ya, Bu Nova ini tadi menarik ya. Harga kertas nggak pernah turun ya, terus naik. Apa ada hubungannya dengan kita harus menjaga kelestarian hutan ya? Karena itu kan sejak berapa dekade yang lalu Prof. Emil sudah sebagai Menteri KLH sudah mendengungkan hal itu ya waktu saya masih kuliah ya, jadi udah 5 dekade yang lalu gitu. Tapi ini kok kayaknya juga buku makin banyak aja sih yang terbit seperti itu ya. Jadi kertas ini ekspor apa bagaimana? Import apa memang dari produksi dalam sendiri sih? Dulu waktu saya masih kecil kan ada namanya pabrik Leces apa gitu. Ya, kalau yang Leces itu kan negara punya ya, setahu saya itu sudah tutup. Oh. Ada yang swasta ya, seperti Kiki. Ciwi ya misalnya. Terus apalagi namanya, saya lupa nama pabrik kertasnya. Sebetulnya kalau Sinar Dunia. Sinar Dunia itu kan udah produk ya, jadi Sinarmas dengan saya tuh lupa nama pabriknya ya. Oke. Ya. Jadi itu dari dalam negeri ya? Dari dalam negeri. Tapi ternyata mereka juga ekspor. Jadi menyebabkan itu mungkin pilihannya adalah karena ekspor harga, jadi mereka lebih banyak memilih keluar. Sementara kalau untuk di dalam ya, jadi lebih kepada kemungkinan adalah kertas menjadi sangat limit ya. Akibatnya demand-nya tinggi, produknya nggak banyak, jadi harga pasar akan menjadi sangat tinggi. Ada kemungkinan nggak di masa depan ya, dengan semakin canggihnya online kayak gini ya, jadi nggak perlu lagi
tadi yang pegang buku ya cukup e-book aja gitu. Kesiapan dari kita nih gimana nih? Iya, kalau dibandingkan di luar negeri, sebetulnya mereka lebih mendahului ya, karena memang orientasi kepada masalah green ekologi ya, karena pohon itu kan sayang sekali harus habis begitu. Tetapi sebetulnya dengan adanya perubahan itu kan lebih kepada medianya, Prof. Reni. Jadi dulu dengan dicetak, kemudian sekarang dengan teknologi melalui apalah berupa PDF atau berupa sudah dia bergerak ya bisa animasi. Nah, tetapi itu sebetulnya lebih kepada suatu choice ya, choice di mana ini ada suatu kondisi yang baru. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan bahwa orang masih ingin perlu kertas itu dipegang, itu secara psikologis itu ternyata even anak saya pun ketika dia kuliah dia nggak bisa untuk membaca itu hanya melalui gadget ya, tapi dia harus bukunya karena itu tebal-tebal sekali. Jadi kalau sekarang itu orientasi untuk novel, buku anak komik itu mungkin menjadi semacam solusi bagi untuk mengurangi penggunaan paper. Tapi kalau buku-buku memang kita masih untuk textbook enakan pegang ya. Belum bisa lah kita beralih kepada itu. Nah, saya pikir itu hanya juga berkaitan dengan generasi apa gitu. Kalau di generasi kita kan saya nih 46 sampai 64 ya, tahun 46 sampai 64 itu kan baby boomers ya. Iya. Jadi mereka memang lebih senang pegang buku gitu. Tapi yang lain kan udah mulai masuk internet ya. Iya. Gadget. Ya. Itu ada hubungannya? Ya, ada hubungannya, tetapi ternyata akibat jeleknya dengan internet dan perkembangan media sosial menyebabkan anak-anak itu tidak terlalu tertarik lagi untuk membaca secara lengkap dan detail ya, yang saya perhatikan. Jadi mereka lebih senang, misalnya ini menjadi suatu problem besar juga ketika apa-apa lihatnya dari PowerPoint. Jadi Google itu yang mereka akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dijadikan referensi. Padahal semuanya itu kan harusnya harus jadi satu kesatuan untuk satu buku ya. Jadi kalau andaikan di Google mereka hanya tinggal searching tentang tema apa, kemudian udah di copy paste. Sumbernya ya Google, bukan referensi bukunya Prof. Reni misalnya. Nah ini yang sebetulnya suatu keburukan daripada situasi sekarang. Nah jadi menurut saya dosen, terutama khususnya untuk pendidikan dan guru, itu perlu agar anak itu tetap mempunyai buku. Oleh karena itu negara pun juga sampai hari ini untuk buku-buku sekolah pun mereka menggunakannya itu dengan dicetak juga. Jadi kalau sebetulnya itu masalah media saja kalau untuk teknologi, cuman yang untuk tertentu saja, untuk kemudahan untuk novel, misalnya orang kan pergi nggak mungkin bawa banyak-banyak seperti zaman dulu ya novel untuk di pesawat atau apa, lebih mereka bisa membukanya melalui gadget begitu. Ya, Bu Nova, menarik ya. Tapi untuk melihat proses produksinya, target per tahun tuh dari Gramata ini berapa judul? Kalau Gramata karena kondisinya masih kecil, kami itu tergantung daripada respon naskah yang masuk. Oh, jadi nggak ada target misalnya? Nggak ada target, kecuali kayak Raja Wali, mereka punya target katakanlah untuk judul baru itu 100 judul, kemudian mereka ada cetak ulang lagi, katakanlah bisa 200 sampai 300, dan mereka sudah punya suatu inventory judul buku yang memang di-maintain, yang sehingga sedemikian rupa katakanlah harus laku minimum 1000 baru dicetak ulang gitu, Prof. Ya, jadi kalau nggak salah nggak ada target seperti itu, berarti mengandalkan naskah yang masuk ya. Naskah yang masuk, dan kami tentu dalam hal ini tetap mengejar, Prof. Karena kami kecil ya, jadi kita lebih kepada SDM itu overlapping. Jadi semua pekerjaannya itu tidak spesialis ya. Kalau di perusahaan yang udah lebih besar, itu keorganisasiannya kan udah terbagi-bagi. Iya.
gitu. Saja bedanya itu. Cuman memang kalau nanti dengan perkembangan seperti Raja Wali, kalau memang sudah besar, baru kemudian fungsi itu dipecah-pecah lagi gitu. Tapi kalau dilihat dari tadi CV-nya, Bu Nova juga sebagai komisaris utama Raja Grafindo ya? Betul, Prof. Ya, ini apa nggak tumpang tindih atau apakah memang misalnya Gramata hanya menerbitkan segmen buku tertentu gitu ya, sementara Raja Grafindo apa, jadi nggak saling rebutan. Kalau rebutan nggak bisa karena Raja Wali udah terlalu besar dibandingin Gramata. Kalau nggak mau jadi komisaris, marahin mamanya. Oh. Enggak juga sih, karena sebetulnya kenapa Gramata itu didirikan, saya terutama melihat bahwa Raja Wali pada saat itu masih ingin fokus terhadap buku perguruan tinggi saja. Sementara saya, background saya itu kan baru masuk di dunia penerbitan baru tahun 2003, Prof. Reni. Oh. Jadi saya memang balik kandang itu setelah saya berkiprah di dunia pekerjaan, menjadi karyawan. Nah, ketika saya masuk, saya membawa angin baru kan misalnya kayak gitu. Tapi Raja Wali itu sendiri masih belum siap untuk melakukan perubahan besar-besaran. Jadi akhirnya saya mencoba punya keinginan yang dicoba untuk direalisasikan, yaitu ada buku-buku lain selain buku akademik. Dan kebetulan saya ketika masuk di dunia penerbitan, saya sudah langsung diseret, disuruh aktif di Ikatan Penerbit Indonesia, sampai kemudian saya di urusan internasional, urusan pameran segala macam, sehingga wawasan itu menjadi sangat beragam ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa buku Gramata Publishing itu sangat macam-macam gitu. Tapi memang buku akademik tetap menjadi yang utama karena memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau buku akademik sebetulnya kalau merupakan buku dosen, kita tinggal lebih kepada sabar-sabar aja untuk membuat buku itu laku ya, karena lebih ada kemungkinan itu selalu dipakai. Nah, yang menjadi tantangan besar adalah kalau bukunya adalah buku umum, itu strategi pemasarannya berbeda daripada kalau kita pemasaran untuk di buku perguruan tinggi, Prof. Ya, kalau tadi Raja Wali itu dengan Raja Grafindo itu sama ya, atau berubah nama? Ya, berubah nama ketika waktu zaman awalnya itu mereka namanya CV Raja Wali Pers. Nah, ketika harus menjadi PT, itu Raja Wali tidak diperbolehkan ketika pada saat itu zaman Orde Baru, semua nama Raja Wali nggak boleh kecuali keluarga Cendana yang punya. Akhirnya digantilah menjadi Raja Grafindo Persada, salah satu brand produknya ya tetap Raja Wali Pers itu, Prof. Reni. Ya, ini saya ingat buku-buku teks waktu zaman saya kuliah tuh salah satunya adalah dari CV Raja Wali, termasuk buku-bukunya Pak Sarlito ya. Ya, Pak Sarlito banyak sekali, insya Allah. Banyak sekali, dan saya pikir juga Raja Wali cukup memonopoli tulisan-tulisan dari dosen-dosen ini gitu, termasuk Prof. Faisal ya. Iya. Nah, ini sampai sekarang berarti ada nggak yang bukunya terus sampai udah berapa lama gitu sejak Raja Wali? Misalkan waktu saya kuliah kan tahun 70-an ya, sampai sekarang ada yang masih bestseller nggak gitu, yang terus-menerus, tapi nggak diperbaiki, nggak ada tambahan gitu? Yang pertama sekali ketika saya join tahun 2003, itu posisi saya kan menjadi direktur utama. Jadi nggak tahu ya, kakak saya waktu itu nggak mau, dia nunjuk saya, ya sudahlah saya ikutan saja, disuruh-suruh sama kakak kan lebih kepada itu, Prof. Nah, waktu itu kemudian buku-buku yang sudah bestseller seperti bukunya Makro Mikro Sadono Sukirno, Pengantar Sosiologi Suryana Sukanto ya, tetapi Prof. Suryana Sukanto itu kan akhirnya sudah almarhum, dan saya lihat harusnya ini diupdate, sehingga kemudian saya bekerja samalah dengan putrinya ya, yang kebetulan kita tidak satu angkatan, sama-sama. Itu sangat produktif sekali kan bukunya, banyak puluhan ya. Kalau ya, tetapi yang menjadi bestseller di kami itu adalah pengantar sosiologi. Oh. Ya, buku hukum yang lainnya memang, tetapi yang menjadi tetap babon sampai hari ini
adalah yang pengantar sosiologi. Oh, jadi ada buku-buku memang yang jenis babon dan itu terus-menerus di-maintain hubungannya dengan ahli warisnya ya, seperti itu ya. Nah, ini kan karena kita karena kemudian kapan Raja Grafindo tertarik dengan menerbitkan buku-buku Islam? Sejak kapan? Kalau ketika saya masuk, sebetulnya buku Islam memang mereka sudah punya, tapi alhamdulillah ketika saya masuk tentang Bank Syariah itu kan lagi mulai ya kuat sekali. Nah, termasuk saya ketemu dengan Prof. Faisal, bukunya beliau juga banyak. Saya kemudian juga mulai ya sebagai penggembira sebetulnya di masyarakat ekonomi syariah, sehingga ada Bang Adi Warman, bukunya juga banyak sekali di Raja Wali, kemudian masuk ke Bank Indonesia. Jadi itu yang sebetulnya ya kalau boleh saya katakan waktu itu agak tertidur sebetulnya Raja Wali Pers itu. Jadi akhirnya karena ada manajemen baru ya agak sedikit lebih diperkuat gitu loh Prof. Reni. Sebetulnya buku-bukunya sudah ada dan buku yang Islam populer pun juga ada. Tetapi kelihatannya perhitungan pasar itu kelihatannya kurang diperhitungkan. Tapi mungkin misalnya buku Islam populer lebih kesenangan si editor saja, jadi agak sedikit kurang lah di dalam manajemen pemasarannya ya atau strategi planning bagaimana buku itu harusnya dibuat, kemudian untuk pasar yang mana, kurang lebih seperti itu. Karena maaf ya karena apa? Ya karena memang buku perguruan tinggi sudah akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan ya, jadi paling nggak memaintain lah dengan dosen bahwa itu akan terus dipakai. Begitu sih Prof kalau di Jadi berarti CV Raja Wali pada waktu Bu Nova masuk, terus kan ada tadi perubahan, harus berubah nama ya. Nah itu waktu menjadi Raja Grafindo, Bu Nova sendiri masuk pas 2003 itu sudah menjadi Raja Grafindo. Sudah lama. Raja Grafindo itu berubah itu maaf ya tahun 1992 perubahan menjadi PT. Lahirnya itu 1982 CV Raja Wali Pers. Ya, jadi kan CV Raja Wali itu udah lama. Udah lama. Setelah 10 tahun berubah menjadi Raja Grafindo gitu. Iya. Oh, baru cuma 10 tahun. Jadi berarti CV Raja Wali ini bukan 1982. Ya, bangunnya kan 1982 ya, Raja Wali ya. Ya. Itu orang tua ya yang membangun ya. Ya, itu ayah saya. Kemudian tahun 92 menjadi Raja Grafindo. Tahun 2003 ayah menyerahkan pada Bu Nova sebagai direktur utamanya kan. Iya. Nah, jadi berarti setelah ini cepet dong ya, alih generasinya cuma dalam waktu 2 dekade, tahun 82 ayah pegang, kemudian 2003, 21 tahun Anda sudah menjadi direktur utama ya. Saya pada kecemplung sih Prof, kondisinya pada saat itu tidak ada pilihan. Jadi saya masuk kembali ke usaha keluarga itu sebetulnya saya ingin merapikan fungsi HRD karena saya kan memang peran saya banyak di HRD ketika menjadi karyawan. Nah, itu sebetulnya yang saya lihat mereka lebih banyak personalia, tapi ada terjadi perubahan besar yang akhirnya saya yang disuruh untuk mengurusi perusahaan itu. Jadi ayah saya itu sudah meninggal tahun 93, Prof. Reni. Oh, pas setahun setelah Raja Grafindo berdiri ya? Ya. Jadi selama 10 tahun 1993 sampai 2003 itu dipegang oleh siapa? Oleh itu kan sebetulnya pemegang saham awalnya itu berdua antara ayah saya dengan iparnya. Itu om saya pada saat itu, dan ketika ayah meninggal sampai kemudian 2003 nggak ada yang terlalu ingin ngurusi perusahaan itu di antara anak-anak yang Pak Sofyan itu. Oh, jadi berarti maka disebut tadi slowdown ya, vakum atau bagaimana ya selama 10 tahun itu ya? Oh ya, kalau menurut penglihatan atau menurun ya pemasukan. Iya, betul.
Nah, pada waktu 2003 Bu Nova jadi direktur utama Bhakti Raja Grafindo, itu buku-buku Islam itu kenapa terfikir untuk juga menerbitkan buku Islam? Karena terutama tentang syariah ya, karena lagi booming ya. Lagi sedang booming untuk syariah pada saat itu. Jadi pembacaan pasar sebetulnya itu, Prof. Reni. Kemudian karena saya masuk di IKP, saya seperti orang dipaksa belajar. Jadi akhirnya mulai ke Kairo melihat perkembangan buku ya. Jadi zaman dulu itu saya 2 kali ke Kairo Book Fair dan saya mulai meng-hire sebetulnya pegawai-pegawai yang memang menurut saya kompetensinya harus sesuai dengan keperluan perusahaan. Jadi ada editor dengan background misalnya lulusan Mesir, sehingga ketika itu ya sebetulnya saya ini kan Islamnya KTP, Prof. Reni. Karena bayangkan saja dari SD sampai SMA ya. Sekolah Katolik kita ya. Iya, sekolah Katolik. Saya mengatakan saya ini Islam walam. Iya, iya. Seperti itu. Jadi tapi jadi manajemen itu bagaimana meng-hire editor dengan background yang dibutuhkan. Nah, mulailah kemudian saya membawa para editor itu ke luar negeri, salah satunya ke Kairo, kemudian ke Frankfurt ya. Jadi kita mengembangkan. Salah satu buku yang misalnya kalau dari Frankfurt itu kami dapat Abnormal Psikologi, barangkali Prof. Reni itu terjemahan dari kita. Abnormal Psikologi. Abnormal Psychology, oh. Ya, itu yang diterbitkan oleh Raja Wali, dan ketika saya mulai aktif itu saya langsung membawa editor untuk cari bahan untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi psikologi abnormal itu terbitan dari Raja Grafindo ya? Ya. Jadi saya cuman saya merasa Bu Nova itu jeli dan cerdas di sini karena aktif di organisasi penerbit IKP ya. Berarti kan berarti jaringannya makin luas ya kan. Kemudian makin banyak belajar sampai tadi ke Kairo Book Fair, ke Frankfurt. Tadi kalau nggak salah di CV-nya juga ada menjadi sekjen untuk Asian ya, Asia Book Fair ya, Asia Tenggara ya. Itu di Asosiasi Asia Tenggara, di ASEAN. Masih ada itu organisasinya. Masih ada, itu sudah cukup lama, sudah cukup tua juga ASEAN Book Publisher Association itu. Dan di situ kontribusi dari Raja Grafindo apa di Asian Book Publisher itu? Kalau kita membawa nama IKP dari Asosiasi Penerbitan Indonesia. Jadi Bu Nova mewakili Indonesia karena masuk di IKP. Jadi IKP mengutus Bu Nova. Ya, begitu. Oh, iya. Saya pernah loh jadi juri di IKP tahun berapa ya Bu Nova? Saya lupa 96 apa berapa gitu. Iya. Waktu itu harusnya Bu Utami Munandar, tapi Bu Utami Munandar nggak bisa, jadi saya ditunjuk beliau 2 kali lah saya ikut. Dan mabok juga loh baca-baca buku yang harus menang. Itu setumpuk di bawah. Iya, betul. Yang ke rumah. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, Bu, kembali pada lagi ini buku-buku Islam tadi ya. Jadi sekarang lebih banyak dominasinya di ekonomi syariah ya. Tentang psikologinya ini siapa nih yang bestsellernya nih? Psikologi kalau yang Islam belum ada. Jadi memang kesulitan yang saya bilang tantangan adalah karena penulis itu sangat sedikit yang menjadi profesi, karena itu tadi royalti dari buku itu tidak bisa mencukupi untuk kehidupan. Nah, ini kan perjuangan terutama IKP ya, bagaimana membuat buku itu mudah dijual dengan oplah yang banyak ya, karena persoalan di kita katanya buku harus murah itu yang menjadi suatu pembelajaran yang nggak pas juga ya. Padahal kalau buku itu kalau di luar negeri itu sangat diapresiasi terhadap konten. Iya. Ya, jadi kadang buku tipis itu ratusan ribu. Kalau di kita ini lebih berapa lembar kertas yang dipakai untuk jadi buku itu yang menjadikan harga buku. Padahal kadang-kadang itu buku itu sangat sulit dibuat oleh si penulis. Yeah. Yang penghargaan itu yang memang belum ada. Saya sering menyatakan itu, misalnya pada saat
saya ada launching buku Aulia Pohan ya pada zaman itu, Bu Ani Yudhoyono hadir. Nah, saya ceritakan itu gitu loh, di Indonesia penulis tidak dihargai karena harganya itu disesuaikan dengan harga berapa halaman yang terpakai, bukan terhadap kontennya. Nah, mengakibatkan sampai sekarang penulis itu bukan menjadi profesi. Nah, yang menjadi menarik buku akademik memang sangat cukup ya, sangat cukup karena penulis itu adalah dosen, jadi ada semacam kewajiban untuk menulis terus-menerus dan kan ada penelitian. Tapi di luar itu sangat sulit. Nah, kalau saya, Prof. Reni, untuk buku syariah, karena ini keluaran dari dosen yang ada lembaga kampusnya ya yang akreditasi. Jadi kami tidak terlalu takut. Yang ditakutkan itu adalah buku Islam yang umum, karena ini kan saya sendiri tidak punya background sekolah di Mesir atau pesantren, sehingga harus sangat tergantung terhadap editor, itu satu. Kemudian editor pun juga ternyata sekarang itu beragam alirannya kan, apalagi sekarang dengan sangat terbukanya di Indonesia. Saya baru kemarin di-approach oleh agensi dari Iran. Saya langsung tanya saya kan ada pengajian itu Pak Jafri Khalil ya, ada mantunya yang kuliah dari Mesir. Saya tanya ini, saya kasihkan daftar-daftarnya. Dia bilang hati-hati kalau dari Iran, karena ini kita kan antara Sunni dan Syiah kan ya. Kenapa? Saya bilang kenapa urusannya kok sama-sama Islam? Barulah dijelaskan Syiah ini begini, karena hampir dikatakan dia pun hampir tidak mengakui Muhammad. Jadi itu jadi persoalan besar. Jadi hati-hati sekali. Yang menyebabkan itu, Prof. Reni, kenapa juga sampai hari ini saya banyak hanya buku yang Islam populer itu sangat sedikit, karena itu tadi ketakutan untuk adanya kesalahan-kesalahan. Karena Syiah itu bukan Islam. Ya gitu ya, Prof. Akhirnya disebut tidak Islam ya. Nama dia itu bukan Islam. Ya, lama-lama katanya Quran pun tidak diakui yang menurut yang informasi saya dapat. Mungkin saya nggak berani masuk di dalam diskusi seperti itu, ya karena nggak ada kompetensi untuk membahas masalah tersebut ya. Nah, kembali kepada masalah buku-buku Islam ini ya. Dulu waktu saya masih kecil ada buku namanya Bulan Bintang ya. Jadi beberapa Pak Ali Akbar itu mertua saya, buku-bukunya itu terbit di Bulan Bintang, dan Kak Aida direktur utamanya. Saya nggak tahu masih ada nggak Kak Aida ya? Kak Aida saya masih ada. Sudah lama tidak aktif, tapi saya dengar nama beliau. Saya kan masuknya juga udah tahun 2003 beliau. Nanti kalau misalnya ada nomor teleponnya saya minta ya Bu Nova. Ya, nanti salam hormat untuk beliau, karena saya sudah lama sekali tidak ketemu beliau, tapi sempat komunikasi yang sudah lama itu, minta apakah bukunya Pak Ali Akbar dalam hal ini bisa nggak kalau dicetak di tempat lain, di penerbit lain. Sudah waktu itu masih di Cimahi, ya Jalan Cimahi, Bu Kak Aida itu tinggalnya, dan memberikan izin gitu. Nah, memang kemudian saya ngelihat apa ya Bu, kalau misalnya Raja Grafindo itu sih identiknya dengan buku-buku teks ya. Saya nggak pernah nge-relate Raja Grafindo dengan buku-buku Islam sih. Gitu. Tadi disebutkan bahwa buku-buku psikologi Islam dan psikologi itu kurang ya. Nah, saya sebagai dosen melihat bahwa memang kita dituntut untuk tridharma ya, pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, apalagi sekarang juga ada beberapa tahun terakhir ini kan juga dosen itu diminta untuk aktif untuk mempublikasikan karya-karyanya di jurnal internasional ya, yang Scopus apa segala. Nah, namun karena dia ada juga membimbing mahasiswa, ya ada banyak untuk sama-sama ya. Jadi sudah dianggap sebagai penulis kedua, penulis pertamanya mahasiswa. Nah, untuk dosen-dosen yang memang memerlukan untuk yang katakan kenaikan yang lebih tinggi lagi, itu memang ada prasyarat dia sebagai penulis yang pertama, tunggal bahkan ya. Nah, jadi ini bahan-bahan tadi seperti Bu Nova katakan itu mudah dicari ya. Di dalam di googling aja, e-book juga, dan mahasiswa juga melihat harga-harga buku yang textbook dalam bahasa Inggris itu
mahal sekali, paling murah bangsa 300 kayak begitu ya. Jadi habis dalam, saya kalau beli buku juga yang penerbitan luar itu ya cuma 1 juta cuma dapat 3 paling ya. Nah, jadi ini mahasiswa lebih senang kalau tadi pakai e-book gitu. Untuk yang mahasiswa yang udah tingkat atas ya. Tapi kalau yang baru-baru pernah saya tanya, mereka itu kok kayak sudah jadi bagian mendapatkan udah ada maksud di situ gitu, di tuition fee-nya atau sudah seperti kayak anak-anak SMP dan SMA, jadi bukunya sudah, dan itu kita kerjasama dengan toko buku gitu, dan ada toko buku kan di Depok ya, di UI yang menyediakan buku-buku wajib untuk mahasiswa, bahkan se-UI gitu ya, jadi bukan tadinya psikologi aja, tapi ya semua fakultas gitu, ilmu macam-macam. Nah, Bu Nova, ya ini tantangan ya untuk tentang buku-buku Islam ya. Ada hal-hal lain Bu Nova yang ingin disampaikan ya terkait dengan masalah ini, apakah mungkin di dalam Kementerian Agama tidak ada pengarahan untuk penerbit buku-buku Islam begitu, misalnya harus untuk SD, SMP, SMA, jadi bukunya apa aja, apa harus Bu Nova bergerilya ya dengan tim, harus bergerilya proaktif ya, Bu Nova, mengejar bola ya? Iya, mengejar bola, mengejar bola ya. Apakah tidak ada dari Kementerian Agama dalam hal ini pengarahan atau apa, buku-buku apa yang harus ada dan sebagainya, sehingga dengan adanya profil, jadi ada list gitu, itu kan bisa lebih mudah. Ya, kalau Kementerian Kementerian Agama itu mengurusinya itu sudah seperti Kemendikbud, yang lebih kepada buku yang untuk sekolah SMA ke bawah. Jadi kalau yang katakanlah buku bukan teks ajar sekolah, itu modelnya kita bergerilya. Misalnya di Kementerian Agama memang ada penulis atau ada rencana penerbitan buku-buku tertentu, yaitu yang dilakukan oleh penerbit pada umumnya, Prof. Reni. Tapi kalau untuk buku sekolah, dan kami tidak ngikut ya di dalam kegiatan bisnis buku sekolah. Kami lebih buku perguruan tinggi dan buku umum. Sebetulnya Raja Wali ketika saya hadir itu sudah mulai dibuat divisi buku anak, kemudian novel, yang sebetulnya karena itu tidak direspon baik dengan saudara saya yang lain, itu menyebabkan saya bilang udahlah, bikin aja yang baru yang sesuai dengan keinginan, karena saya banyak belajar dari luar negeri, ternyata belajar juga standar dan kualitas dari perwajahan, dari konten yang membuat kita akhirnya ya lumayan lah, Prof, buku anak terutama ya yang banyak saya belajar, itu ada 1 atau 2 yang copyright-nya kemudian terjual oleh penerbit Singapura misalnya gitu. Jadi proses pembelajaran itu yang menyebabkan kenapa saya ingin beralih, udahlah jangan itu terus, kita bisa melakukan juga pekerjaan yang lain. Jadi sebetulnya kalau saya ngomongnya gini, kalau kita punya biasa tanam padi di sawah, itu kan sebetulnya panennya itu atau proses panennya itu kan katakanlah 6 bulan sekali gitu ya. Nah, selama yang di ujung misalnya di bulan Juli kita panen, nah Januari sampai Juni itu kan kosong. Jadi seharusnya itu bisa ditanami palawija misalnya seperti itu. Itu yang sebetulnya sesederhana itu konsep berpikirnya saya, Prof. Makanya waktu di Raja Wali, waktu saya masih ada di sana, mulailah dibikin buku Raja Wali cilik, buku anak. Kemudian ada buku kolibri untuk buku novel, dan buku Islam populernya dikembangkan begitu. Menarik ya. Jadi Bu Nova karena belajar dari luar negeri, saya ingat kalau misal bukan novel itu adalah Mills and Boon ya. Iya, jadi memang menarik sekali kalau misalnya tapi kadang-kadang ada kesenjangan ya antara gagasan kita ya. Tapi kalau misalnya itu adalah perusahaan keluarga, di mana juga harus ya maksudnya diputusin bersama, disepakati bersama, memang ada kendala-kendala seperti itu, dan
mungkin jadi lahirnya Gramata lebih pada idealisme dari Bu Nova ya, yang melihat tadi dengan filosofi palawija ya, yang jangan hanya mengandalkan padi saja gitu. Nah ini menarik ya, tapi memang jadi akhirnya jadi tenaganya terkuras ya, karena kalau misalnya si petani itu sendiri aja yang bekerja, kan dia juga harus memikirkan, berarti kan dia dia bekerja terus, tidak hanya memikirkan sawahnya, tapi juga tadi Palawija tadi ya, supaya bagaimana memberikan hasil yang baik. Apakah itu tidak dirasakan Bu Nova, sampai bisa bertahan berapa lama antara idealisme dengan apakah itu seimbang nggak antara idealisme dengan hasil yang diperoleh? Ya, kalau idealisme itu udah pasti, karena setiap penerbit buku, kenapa dia mau berusaha buku? Pasti karena ada idealisme itu, sharing pengetahuan. Karena ternyata ayah saya itu memilih usaha dari awal itu ke toko buku, Prof. Reni. Jadi toko buku apa penerbit? Toko buku dulu. Toko buku apa? Toko buku di mana? Toko bukunya itu hanya di pasar PD Jaya saja, misalnya di Grogol yang waktu itu cukup prestis misalnya, atau kami di Pasar Senen tapi itu lebih misalnya mereka bersama-sama tiga pengusaha lah. Pernah punya di toko buku Senen zaman dulu ya, dan itu lebih prestis lagi. Tapi kalau yang di PD Pasar Jaya kami hanya punya 2x4 kios gitu ya. Tapi ada masa-masa panen yang dimana adalah semesteran anak sekolah baru. Kemudian itu jadi berarti jual buku-buku tulis ATK gitu. Jadi bukan buku bacaan. Ini komplit lah masalah toko buku itu dengan iya. Masuk buku ya, buku-buku 5 sekawan sudah ada dari dulu. Itu yang menyebabkan saya banyak literatur. Banyak baca ya, baca 5 sekawan ya. Iya. Ada novel, ada buku sekolah gitu ya. Kemudian ada ATK. Sampai jualan tas, Ecola kamu presiden. Ecola juga dijual juga ya? Dijual juga, dan itu sangat sangat ramai ketika semesteran baru, dan disitulah yang semua jadi anak-anak itu udah kayak orang kantoran ya, pegang kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya ini 5 sekawan yang nerbitin siapa sih yang Enid Blyton ini? Itu Gramedia. Oh, itu Gramedia. Tapi toko buku juga menjual juga. Menjual. Tiba-tiba ada dorongan apa nih ayah kok tiba-tiba tahun 82 itu tertarik dari toko buku melebarkan sayapnya menjadi penerbit. Sehingga mungkin toko buku akhirnya tutup atau tetap jalan sempat paralel. Tetap jalan, dan itu dihibahkan kepada ibu sebagai mainan beliau aja gitu. Dia tetap ada kesibukan, kemudian ayah mulai bikin penerbitan. Awalnya itu Aksara Baru dengan beberapa kawan usaha dari orang sama-sama Minang. Namanya Aksara Baru ya. Tapi kayaknya nggak bertahan lama nama itu ya. Ya, nggak bertahan lama, kan memang pecah kongsi ya. Kemudian ayah mendirikan Raja Wali Pers itu bersama iparnya. Gitu. Dan itu bukan banget loh, tahun 80-an itu sampai 90-an itu Raja Wali Pers itu jadi sama dengan kayak Gramedia sih kalau menurut saya sih. Iya kan, itu buku-bukunya bersaing banget gitu. Betul. Seperti itu. Sekarang alhamdulillah nih sudah bisa terus sampai udah 3 dekade ya. 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun. Tahun depan 40 tahun ya. Sudah lewat tahun lalu sebetulnya, karena COVID kami jadi tidak melakukan semacam syukuran, nggak bisa karena COVID tahun lalu. Tahun lalu malah 40 tahunnya ya. 40 tahun sudah. Segitu. Nah, Bu Nova, kalau lihat dari tadi di Frankfurt, di Kairo Book Fair ya, apa yang membedakan, kan kenalan dengan penerbit-penerbit besar di sana ya? Ya. Apa yang membedakan manajemen mereka dengan penerbit-penerbit di Indonesia gitu? Saya kira masalah profesionalismenya ya, dari sisi output produk aja itu mereka sangat punya quality standar. Jadi tampilan buku dari wajah aja itu mereka
sangat baik ya. Kemudian layout aja, font aja yang dipakai. Kemudian korelasi antara desain dengan isi itu kan harus correlate ya. Kalau enggak jadi sangat aneh. Kemudian antara bicara soal cover dengan doff dengan yang apa istilahnya tuh yang shiny itu kan itu sudah tidak lagi, lebih kepada sekarang ini banyak yang doff. Sementara kalau yang apa istilahnya tuh yang mengkilat itu tidak terlalu menarik lagi ya. Jadi kesannya itu tidak quality ya kalau saya pelajari dari itu. Sebenarnya untuk itu perlu ada tingkat pendidikan tertentu nggak, Mas? Karena kalau di penerbit itu kan tadi kalau misalnya mau berkualitas seperti dari penerbit luar, itu kan mereka semuanya pada memang ada kompetensinya ya. Ya. Apakah di penerbit-penerbit ini juga gimana di Indonesia? Kalau di Indonesia lebih kepada kecemplung aja, Prof. Reni. Turun temurun ya, juga ya, turun temurun, bukan hanya yang kebiasaan. Bukan hanya owner, tapi pekerjanya pun juga turun temurun. Iya, gitu. Hanya karena kebiasaan menjadi petani. Tetapi kan perkembangan itu kemudian ada sekolah-sekolah yang memang khusus untuk penerbitan, misalnya untuk mengedit ya kayak. Ada kursusnya ya? Kursusnya ada, sekolah kampusnya juga sudah mulai ada, tapi nggak banyak. Apa namanya ya, yang sekolah tinggi jurnalis, bukan jurnalistik itu jurnalis wartawan dari, ya jurnalis itu part of dari subjeknya pasti bicara soal penerbitan ada, kemudian editorial itu pasti ada. Kayak sekolah yang saya tahu penerbitan yang di Jakarta itu satu Polimedia, dan itu pun sekarang juga tidak terlalu besar akhirnya, yang ada lebih besar lebih kepada sekolah-sekolah yang lebih ke arah grafis ya. Grafis, kemudian apa istilahnya tuh? Kenapa Bu Nova nggak juga membuka itu sekolah itu dengan beberapa penerbit gitu ya, supaya penerbitan buku ini tetap bisa jalan? Kalau urusan sekolah penerbitan itu kan berarti kelembagaannya agak kompleks karena itu perguruan tinggi kan, Prof. Reni. Kalau itu perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi itu minimum D3. Kemudian sudah ada S1-nya dan S2, cuman ya tidak sebanyak sekolah-sekolah apa istilahnya tuh sekarang DKV ya. Oh ya, DKV. Desain kreatif visual. Desain dan visual itu sangat booming karena itu cair kemana-mana. Sementara kalau untuk penerbitan nggak terlalu ini ya, masih. Mungkin anak-anak kita karena di sini sekolahnya kurang bervariasi atau ada tapi tidak ada informasi, membuat mereka akhirnya masuk ke tadi istilah kecemplung tadi, random aja, masuk dulu yang penting sekolah, jangan sampai nggak sekolah. Tapi begitu dia sekolah, ilmunya nggak kepake karena dia nggak suka. Nah, jadi ini memang disayangkan. Sementara kalau di luar negeri itu ya Bu ya, ada buku yang isinya kalau dia ngambil psikologi ya, itu saya sempat beli tuh bukunya ya. Di waktu saya 3 bulan studi literatur di Purdue University. Itu kalau misalnya psikologi itu apa aja sih karirnya, gitu ya, karir in psychology. Jadi kalau misalnya kamu pilih sebagai penerbang, ya gajinya itu persyaratannya apa untuk jadi penerbang, gajinya berapa, dan karakteristiknya seperti apa. Jadi itu sampai detail ngomong. Kalau kamu mau jadi penulis buku psikologi apa gitu. Jadi kita yang baca juga, aduh, kalau saya menjadi dosen apa ya karakteristik saya masuk kasih ciri-ciri kepribadian saya. Dengan itu, dengan gaji segini saya mau nggak, siap nggak, ya dengan jam kerja apa segala. Nah itu nggak ada di Indonesia informasi karir ya, informasi karir untuk setiap bidang ilmu. Jadi kalau menurut saya pembahasan atau penulisan buku-buku di Indonesia itu kurang spesifik, banyak spesifik gitu kurang. Ya jadi kadang-kadang saya kalau misalnya ke toko buku luar negeri tuh saya suka, ih gila ya mereka kreatif banget sih, apa aja dibahas gitu, kayaknya kepikiran gitu. Ya, apa itu nggak jadi pembahasan di IKP? Kalau IKP itu kan lebih kepada tradingnya dan keinginan untuk mengambil pekerjaan penerbitan yang menghasilkan uang banyak, itu yang kelihatan lebih menonjol.
di dunia penerbitan, artinya untuk membuka usaha penerbitannya, kalau memang mereka lebih suka misalnya di buku-buku pelajaran, karena itu proyek besar, rupiahnya triliunan kan. Oh iya iya iya. Nah kalau yang namanya kayak Raja Wali, kayak Gramata, kayak Obor, itu orang-orang yang lebih kepada itu tadi, karena tergantung idealisme ya, idealisme ya. Idealisme sebetulnya kan kalau saya misalnya terpanggil misalnya karena ada lihat permasalahan sosial yang banyak, ini harusnya ada buku nih. Misalnya kita banyak orang cerai gitu kan, harusnya diberikan buku Islami yang bagaimana mempersiapkan diri atau mempersiapkan anak supaya nanti berkeluarga itu siapa, yang laki harus apa, yang perempuan seperti yang Prof katakan, di luar negeri apapun bisa diangkat gitu karena ada persoalan atau gejala sosial. Sebetulnya di saya begitu Prof, tapi saya itu bukan penulis, saya tidak bisa menulis, jadi harus mencari penulis yang bisa ke arah itu. Tetapi nggak banyak untuk bisa ditemukan yang kepada permasalahan, misalnya urusan sampah aja, dari dulu udah saya bilang itu persoalan ekologi kan banyak sekali gitu, urusan sampah. Oh sebenarnya idenya di Bu Nova tuh idenya banyak, tetapi siapa sih yang cocok itu yang kekurangan informasi ya? Ya. Itu kan juga sebenarnya itu kan bisa dari googling juga kan, artinya kan itu pasti juga relate dengan kepakaran seseorang di perguruan tinggi ya, mungkin melalui dosen-dosen atau apa gitu kan, itu bisa di googling kayak gitu, itu sangat membantu sebenarnya ya. Ya. Ya Bu Nova, saya kira itu menarik sekali ini perbincangan kita masalah buku ya, dan juga bagaimana usaha Bu Nova untuk membangkitkan minat baca pada anak-anak, pada remaja dan juga wanita ya, khususnya untuk masalah-masalah yang terkait dengan kewanitaan mereka tadi ya. Kalau misalnya tadi masalah yang diangkat masalah perceraian apa segala. Dan juga ini kalau buku-buku yang bercocok tanam kayak gitu kan, ini masalah pandemi kayak gini, Bu Nova belum terbitin. Ada. Saya barusan launching beberapa bulan lalu tentang buah melon. Iya tadi dikasih lihat ya buah melon ya. Di pelataran atas rumah kan, kadang-kadang rumah kecil kan, jadi tempat di atas itu nggak dipakai, sudah dilakukan oleh seorang petani dalam tanda kutip, dia nyambi sebetulnya, dia sebagai pegawai itu, tetapi background dia petani, dan buku itu dibikin sedemikian rupa masih dalam keadaan kasar, kemudian saya rapikan karena mungkin saya senang pertanian. Karena kan kesenangan saya sebetulnya di pertanian. Iya, mau masuk IPB nggak jadi. Nggak jadi. Jadi tapi sense masih ada ya? Masih ada. Itu saya rapikan dan jadi seperti itu, Prof. Awalnya itu cuma... saya mau beli deh nanti. Saya juga tertarik dengan melon. Melon ya. Daripada ini ya, urban farming ya. Jadi memang sekarang kan lagi digiatkan tuh urban farming ya. Iya. Bagaimana dengan lahan yang terbatas bisa bercocok tanam dengan tanaman dalam pot, ambulapot tadi ya. Iya. Tadi juga dengan macam-macam. Itu bisa jadi menarik loh kalau misalnya mendekati teman-teman dari alumni IPB ya. Karena saya pikir saya sendiri lagi mencari-cari. Selama ini sih saya nggak urban farming ya. Tapi belakangan saya coba untuk misalnya nanam daun bawang gitu ya, terus daun kunyit gitu, terus daun salam, itu senang loh kalau pas masak tinggal lari ke depan ambil kayak gitu iya. Terus daun pandan yang gampang-gampang aja, karena selama ini kan juga banyakkan bunga-bunga. Tapi bikin frustasi misalnya kayak anggrek ya, ini kok waktu beli bunga-bunganya bagus ya, tetapi setelah dia udah mati 3 bulan lama banget nggak muncul-muncul. Kita sebagai orang awam nggak tahu nih, gitu. Jadi itu menarik kalau misalnya bisa diterbitkan. Jadi psikologi perempuan di dalam mengisi kesibukannya dia ya. Iya. Masa pandemi ini juga kesibukan dari remaja yang juga belum diangkat itu sebenarnya apa aja sih di kesibukan mereka di rumah gitu. Ya. Baik Bu Nova, ini saya buka pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, ada Pak Faisal sama Pak Barun. Silakan ada mau tanya. Pak Barun ini bukunya banyak nih kayaknya nih, tapi nggak diterbitkan ya Pak Barun ya? Lagu-lagu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni.
Terima kasih juga Bu Nova. Saya dari tadi menyimak nih banyak sekali yang ya apa ya yang saya dapatkan dari obrolan tadi dari Prof Edi sama Bu Nova. Apa saya salam kenal Bu Nova ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu langsung dengan Bu Nova. Siapa tahu saya nanti bisa menulis buku yang layak menurut Bu Nova untuk diterbitkan di penerbitannya. Betul. Amin. Kalau boleh tahu Bu Nova menerbitkan buku tentang anak-anak nggak Bu ya? Ada juga, banyak juga. Saya sudah menerbitkan buku anak sifatnya yang apa namanya ada yang imajinatif banget ya. Kemudian yang jadi masalah buku saya itu saya senang dengan ilustrasi yang asli. Nah, akibatnya memang kadang-kadang saya harus membayar sampai mahal sekali untuk ilustratornya dan mengakibatkan harga jualnya tinggi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi ya saya memang udah terbiasa tangguh, jadi ya sabar aja gitu. Ada buku-buku yang memang cukup laku, misalnya buku hukum ya, itu atau metodologi kayak metodologi penelitian Islam, ekonomi Islam, itu bukunya sudah beberapa kali cetak ulang, 2000. Nah, sebetulnya apa ya, kehidupan yang namanya pengusaha itu kan begitu. Ada di satu sisi ada kayak semacam subsidi silang. Ada buku yang memang laku ya, berarti kita bisa membuat hasil dari laba itu untuk mencetak buku-buku yang lain. Kalau memang belum laku ya disabar-sabarkan aja, atau jumlah cetakannya itu harus diperkecil supaya tidak banyak investasi. Kalau investasi terlalu banyak dan tidak kembali, yang lama-lama kita jadi mandek juga gitu Pak. Iya Bu. Jadi ini Bu, saya ini guru TK Ibu. Kebetulan alumni dari kajian Timur Tengah Islam juga ini. Jadi ya di UI dulu. Dan sekarang saya lagi ngambil S3 di UIN, ngambil psikologi Islam. Nah, sehari-hari saya itu berinteraksi dengan guru-guru TK seluruh Indonesia, membuat grup-grup gitu. Nah, siapa tahu nanti saya bisa bersilaturahim ke tempat Ibu, siapa tahu ada buku yang bisa saya pasarkan gitu Bu. Senang Pak. Cocok untuk ya, apalagi ya itu karena saya tidak mampu menulis, yang saya kejar adalah penulis-penulis yang saya kira itu akan membuat pencerahan. Adanya banyak masalah ya. Dengan kondisi kita yang sekarang itu banyak masalah, kan saya hanya berpikir bahwa satu, agama tidak digunakan di dalam pendidikan anak. Kemudian apa aja sih sebetulnya yang harus diketahui oleh parents ya, orang tua itu untuk mendidik anak, disiapkan dengan apa. Jadi kalau semua tidak bertiang agama, ujung-ujungnya mereka mau gunakan panduan itu dari yang mana gitu. Jadi kalau apa-apa dimulai dari agama, ini perkembangan kejiwaan spiritual saya ini Pak. Yang saya pikir memang yang agama itu menjadi sangat penting. Kalau enggak, kita dapat dari sana pembelajaran dari aliran yang mana, akibatnya menjadi sangat tidak kokoh ya gitu. Kalau menurut saya, termasuk kenapa misalnya orang tua tidak mengajarkan anak pendidikan dari kecil tentang agama misalnya itu. Kayak kejadian dengan saya, zaman dulu ayah saya itu bisa dibilang jadi Islam KTP juga setelah usia di atas 40 kemudian baru mulai haji dan segala macam gitu. Dan akibatnya ke anaknya pun juga ya memang kita diberikan guru ngaji, tapi ya tidak ada tuh yang sekolah sore, ngaji sore ya segala macam gitu ya, tapi malah kita doain gurunya mudah-mudahan nggak ada. Terus itu ya dorong-dorongan, kamu dulu deh, belaga tidur, belaga apa. Ternyata itu sama ya, artinya angkatan kita tuh seperti itu. Iya. Aduh, Islam KTP ya istilahnya ya. Islam KTP ya. Kalau saya bilang nih, saya Islamnya Islam mualaf nih. Iya. Gitu Pak Mubarok, mudah-mudahan ya Pak Mubarok membawa buku teman-teman yang PAUD ya, guru PAUD yang se-Indonesia itu harusnya ada ini dong, ada grup untuk nulis ya Pak Mubarok. Ada ini ya, ada teman-teman yang ini nggak yang blog-blog gitu yang buat blog.
Blogger. Ya, siapa tahu nanti ada inspirasi ke sana, Bu. Saya juga lagi belajar ini untuk sementara ini kan yang saya lakukan nih, saya bikin grup-grup guru PAUD nih, baik di Facebook ataupun saya punya grup guru PAUD itu satu hari itu anggota barunya bisa nambah 200 orang nih. Hah? Alhamdulillah. Guru PAUD seluruh Indonesia. Ini benar-benar ini nih berjiwa wira swasta tinggi banget nih Bu Nova. Jadi saya pengen pengen punya pengen apapun yang dibutuhkan oleh guru PAUD ada di tempat saya gitu, Bu. Ya, namanya Palu Gada ya. Palu Gada, mungkin saya memasarkan buku-buku dari penerbit mana saja gitu kan. Siapa tahu nanti ada buku-buku Bu Nova yang mungkin ya cocok untuk guru-guru PAUD, bisa saya bantu untuk pasarkan. Nah, ini kalau udah ini loh Bu Nova, dia udah buat, kalau Pak Mubarak udah buat grup gitu ya, Pak Mubarak tinggal buat startup khusus tentang tadi Palu Gadanya anak usia dini. Iya. Oke, terima kasih Pak Mubarak. Ya, makasih Bu. Ya, Prof. Faisal ada pertanyaan kah? Kita masih ada waktu 10 menit. Waktu Bu Nova di Raja Wali, saya buku saya ada 15 judul sana. Ada berapa, Prof? 15 judul. Wah, Masya Allah. Nah, di tempat sekarang ada 2 judul. Wow. Dan sekarang saya banyak membantu perguruan tinggi, dosen-dosen, bagaimana cara mudah menulis buku, bagaimana cara mudah menulis jurnal internasional terindeks Scopus. Saya mendorong dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang lektor kepala, senior, guru besar gitu. Saya membantu mereka bagaimana. Nah, karena minggu lalu kita berkenalan dengan Bu Mimi, nah beliau sudah saya kasih satu judul buku, namanya Manajemen Kompensasi dalam Perspektif Islam. Nah, Bu Nova, saya sudah sekarang ada buku lagi, Manajemen Perubahan dalam Perspektif Islam. Jadi berbeda dengan bukunya Prof. Wibowo, betul-betul pandangan dari sisi Islam. Kita ingat surah 13 ayat 11, tidak akan berubah nasib satu kaum jika kami tidak ada upaya untuk berubah nasibnya. Ya. Dan sekarang sudah juga selesai buku namanya Bank dan Kelembagaan Keuangan Islam. Jadi seluruh kelembagaan keuangan. Dan manajemen perubahan Islam sudah selesai, sudah jadi. Nah, semua buku saya itu saya tambahkan penulis 2 dan 3 untuk kepentingan marketing. Saya pesan sama mereka, selama nama Anda masuk nggak laku, edisi berikutnya saya keluarkan namanya, saya ganti mitranya. Nah, karena banyak juga teman-teman, Prof, tolong dong, saya mau ke profesor nih, nggak ada buku. Oke, saya kasih masuk namanya. Meskipun tidak ada kontribusi satu huruf pun nggak apa-apa. Saya ingin pemikiran saya dibaca orang gitulah. Nah, sekarang ini saya sedang menulis buku. Nah, manfaat dari pandemik ini saja dalam 6 bulan tuh jadi 3 buku. Dan sudah terbit buku itu. Nah, memang persis seperti cerita Bu Nova tadi, sekarang penerbit itu paling mencetak 300 atau 200. Nah, ketika teman saya masukkan satu namanya, saya katakan minimal Anda ambil 50 loh, gitu. Nanti begitu terbit dia sudah ambil 50. Atau ambil minimal 25 gitu ya. Nah, karena mereka butuh untuk kepentingan jenjang akademik, ya oke. Saya akan bantu mereka. Yang bagi saya yang penting pemikiran saya dibaca oleh banyak orang gitu. Dan yang sedang final draft sekarang adalah kiat sukses bisnis ala Rasulullah. Nah, keunggulan Bu Nova ini, dia membantu penulis membuat judul yang cocok gitu loh. Saya dulu pernah menerbit buku namanya Performance Appraisal, beliau melihat subjudul. Karena subjudul itu punya nilai jual. Jadi apa sih message di dalam itu tuh? Hanya 5 kata saja. Nah, itu punya nilai jual. Karena buku pertama itulah saya tulis dengan satu rektor di UUM, sekarang sudah almarhum. Sampai sekarang masih bestseller. Yang performance appraisal itu? Ya. Evaluasi kinerja ya? Ya, nah judul itu. Evaluasi kerja juga ada, tapi diberikan di Gajah Mada. Tapi setiap buku yang judulnya sama, isinya tidak sama. Karena sangat luas memang bahasannya.
Nah, saya ada 2 buku juga dia tulis dengan rektor di UUM. Malah diberikan kata sambut oleh Pak Burhanuddin Abdullah, itu jadi bestseller. Nah, contoh dulu buku yang dengan Bu Nova, namanya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Itu tebalnya 900 halaman, harganya 380, itu larisnya bukan main. Karena profesor yang membidang SDM pun menggunakan buku saya sebagai buku ajar, karena dibandingkan buku impor, kontennya lebih lengkap. Nah itu sebenarnya, sehingga banyak buku-buku yang terpaksa keluar edisi 1, 2, 3, karena ada permintaan dari pembaca, baik via email maupun via WA, ataupun via by phone. Kenapa tidak ada ini, kenapa tidak ini. Nah ini kan buat saya adalah challenge nih, berarti orang senang dengan buku itu. Nah, saya 3 edisi revisi, saya tambahan, saya kurang atau tambah gitu. Nah umumnya banyak Indonesia jarang yang edisi 1, 2, 3, lebih baik cetak ulang. Nah, kalau buku saya kalau ada edisi 1, 2, 3 berarti ada perubahan itu, ada perbaikan. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, sekarang buku saya sudah 102. Masya Allah. Sudah 102 gitu ya. Nah, outstanding di penerbit itu sekarang ada 20, karena di Malaysia ada 3. Nah, di Malaysia itu diminta bahasa Melayu. Nah, karena saya sempat lama di sana, saya buat dalam bahasa Melayu itu. Pilihannya 2, bahasa Inggris atau bahasa Melayu gitu ya. Oke, saya buat dalam bahasa Melayu gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya sekarang banyak penerbit teman-teman di daerah pun, Prof, tolong buku saya diterbitkan, nanti nama Prof yang pertama deh, nama nomor 2. Tapi setelah saya baca kontennya nggak cocok, saya kembalikan, koreksi dulu. Karena bagaimanapun itu kan menyangkut nama saya kan, masyarakat sudah tahu style saya seperti gimana gitu. Nah, keuntungan saya kan saya aktif di 10 organisasi Islam. Nah, Bu Nova ini aktif namanya di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ketika saya di PSSI ini diminta ngajar ekonomi mikro Islam, saya terbitkan bukunya. Sekarang buku wajib di PSSI. Nah, semester ini saya diminta ngajar ekonomi makro Islam. Saya bikin buku dan sudah terbit. Nah, berubah lagi kurikulum fikih muamalah. Nah, fikih muamalah dalam proses bukunya belum selesai. Jadi memang ada beberapa buku yang saya libatkan teman-teman dari IAIN, OIN untuk mengecek kebenaran dari hadis dan kebenaran dari ayatnya. Memang dari 102 buku itu 99 buku itu didukung oleh Al-Quran semua. Yang 3 yang full, yang tidak ada di backup oleh kitab suci. Jadi mudah-mudahan Bu Neva sehat selalu. Ya, jadi karena beliau ini promotor saya gitu loh. Ya. Alhamdulillah. Anaknya profesor saya, Prof. Menyapa Bu Nova ini promotor. Jadi alhamdulillah. Beliau feeling bisnis buat bagaimana kalau judulnya begini. Nah, gitulah. Nah, sama dengan buku tadi saya katakan, saya ada buku namanya Kiat Sukses Bisnis ala Rasulullah. Itu betul-betul praktek misi Rasulullah itu. Itu dari Bu Nova bukan judulnya, bukan? Belum saya masih sekarang masih. Saya tertarik itu temanya, Prof. Kali saya kirim ke Bu Nova gitu loh. Amin. Iya. Sekarang saya sedang edit, ada teman saya yang fikih muamalahnya kuat dari Undip. Dia bilang, Prof, saya S2 tidak ada masalah. Oke, nama Anda masuk sebagai penulis. Yang penting pemikiran itu kita siarkan kepada masyarakat gitulah. Nanti saya kirim ke Bu Nova. Jadi Bu Nova ini sekarang saya ada buku namanya Kepemimpinan Efektif. Itu berdua dengan Komjen Boy Rafli Amar. Ya, yang satu lagi buku dikirim pertama malah nggak dikerjain gitu. Ya. Manajemen risiko investasi. Ya, belum Prof. Belum kebagian waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Prof. Fetsa, luar biasa. Saya kalau kita samakan dengan YouTuber, ini mungkin ada Atta Halilintar. Nah, ini sama dengan Atta Halilintar, tetapi ini penulis buku. Luar biasa, Prof. Aduh, menginspirasi sekali. Iya, itu kalau Atta Halilintar dapat berapa miliar, sebulan dapat 9 miliar. Karena kalau ini royaltinya berapa, Bu Nova? 102 buku. Wah, nggak bisa ngitung saya deh. Raja Wali tuh, Prof. Fetsa udah merasakan itu. Jangan berpikir royalti lah, gitu ya. Jadi jauhkan berpikir ke sana gitu ya. Tapi bagaimana? Kalau saya nulis buku mikirin itu. Iya, harus. Setuju, Prof. Jadi
sekarang dalam proses mendirikan lembaga sertifikasi profesi Turfifa Islamic Corporate Finance. LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Ya, luar biasa ini energinya. Ya, sangat terinspirasi ya dengan Prof. Faisal. Luar biasa. Terima kasih berbagi Prof. Faisal pada sore hari ini. Bu Nova, alhamdulillah ya sudah ngobrol dan memberikan pengalamannya ya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bu Nova itu menjadi inspirasi bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Ya, menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan forum ini juga menjadi silaturahim bagi mereka yang membutuhkan untuk menerbitkan buku karyanya ya. Hubungi Gramata Publisher dan juga atau Raja Grafindo ya Bu Nova ya. Raja Grafindo boleh. Raja Grafindo. Baik, saya sudahi pertemuan pada sore hari ini dengan ucapan terima kasih banyak pada Bu Nova dan saya juga mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan di dalam memandu acara ini. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya dikit tapi ramai ya, Prof. Pokoknya siap-siap persentase. Iya, betul. Prof. Faisal ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukitnya, mudah-mudahan jadi kata-kata luar biasa ya. Di atas 100 buku. 102, alhamdulillah. Saya belum satu pun nih, doain. Saya kalau You of Cooking itu janji melulu nih, udah setahun nih. Masya Allah, udah 5 tahun ya Mbak Nova. Iya, ditambahi dengan halal thayyibah harus ya, itu. Ya Bismillah, ntar dilirikin Mas Bahrun. Baik, hari ini alhamdulillah tadi disebutkan di awal bahwa hari ini adalah hari akhir di bulan Syawal. Mudah-mudahan menjadi bukan akhir dari amalan kita tapi awal untuk bulan-bulan selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan Jumat depan masih dengan tema yang sama. Kita tunggu narasumber yang berbeda. Mbak Nova, terima kasih banyak. Hari ini mungkin ada yang sebagai sponsor, ada yang mau diberikan kepada yang hadir 50.000 orang ini gitu. Saya minta melon aja deh. Oke, saya siap, Prof. Reni. Terima kasih banyak, Bu Nova. Ya, sama-sama dengan senang hati. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini manfaat dan barokah. Kita foto dulu sama-sama ya, walaupun ada banyak. Gitu ya. Tetapi seru juga kok. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa prokes kesehatan ya, sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin.